Sudah berusaha keras belajar menggambar tapi masih merasa kesulitan? Mungkin kesalahan dasar dalam mengarsir yang akan kita bahas di video ini tidak kamu sadari. Memahami teknik arsir dasar selalu menjadi problem tersendiri buat pemula. Apakah kamu sudah benar-benar memahami teknik arsir dasar? Coba jawab dua tes berikut ini. Pertama, dari dua arsiran ini, mana yang disebut dengan teknik arsir circulism? Kedua, dari dua arsiran ini, mana yang disebut teknik arsir pointillis? Oke, simpan dulu jawabanmu. Aku akan memberikan sedikit gambaran umum tentang apa itu arsiran. Dari definisinya, arsir merupakan suatu teknik khusus pada gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap terang, memberikan dimensi pada objek, bahkan tekstur. Caranya dengan menggunakan unsur garis dan titik yang digoreskan secara berulang-ulang. Terus, penerapannya bagaimana? Dari cara memegang pensil, setidaknya ada dua cara. Pertama, dengan teknik tegak seperti memegang pensil saat menulis. Ini digunakan untuk mendapatkan garis yang lurus dan presisi, bertujuan mendapatkan ketelitian. Teknik kedua, dilakukan dengan cara miring atau disebut dengan teknik tilt dalam bahasa Inggris. Teknik ini untuk mendapatkan arsiran yang halus dan mulus, serta mudah menjangkau area yang lebih lebar. Dari ujung pensil yang digunakan, ujung pensil yang tajam digunakan untuk mengarsir detil, sedangkan ujung pensil yang bulat digunakan untuk mengarsir bayangan. Lalu, seperti apa saja macam-macam teknik arsiran? Teknik arsir yang paling sederhana adalah teknik arsir searah. Teknik ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara hatching, yaitu dengan membuat garis sejajar secara berulang-ulang. Kedua, dengan cara back and forth, atau bolak-balik. Caranya dengan mengarsir garis searah secara bolak-balik. Teknik arsir selanjutnya adalah teknik arsir silang. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara hatching yang sering disebut dengan istilah cross hatching. Selain itu, kita juga bisa melakukannya dengan cara back and forth seperti ini. Kemudian, teknik arsir kontur, yaitu teknik arsir untuk memberikan dimensi pada suatu objek sesuai dengan bentuknya. Selain dilakukan dengan cara searah, teknik ini juga bisa dilakukan dengan cara silang yang sering disebut dengan contour hatching. Kemudian, teknik arsir selanjutnya adalah teknik arsir acak. Pada teknik ini, kita mengenal dengan teknik arsir scrambling, yaitu teknik arsir yang bisa dihasilkan dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil yang saling tumpang tindih. Nah, coba ingat jawabanmu pada tes pertama tadi. Teknik arsir circulism sama dengan teknik arsir scrambling, yaitu teknik arsir dengan menggunakan bentuk lingkaran secara berulang-ulang. Namun, circulism menggunakan warna, dan umumnya alat yang digunakan adalah pensil warna. Selanjutnya, selain menggunakan garis, teknik arsir juga memanfaatkan titik. Teknik arsir yang menggunakan titik adalah teknik arsir stippling. Caranya dengan memberikan kerapatan titik yang berbeda pada objek gambar. Nah, di sini kamu juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Perbedaan teknik arsir stippling dengan pointillis adalah warna. Warna tentu saja akan memberikan citra yang berbeda dengan hanya sekedar gelap terang. Misalnya, warna merah kalau dia arsir secara rapat dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna oranye. Oleh karena itu, kita lebih mengenal teknik pointillis pada seni lukis, seperti teknik lukis yang dilakukan Vincent van Gogh. Permasalahan paling umum yang dihadapi kebanyakan pemula adalah belum terlatih membuat arsiran gradasi. Lalu, bagaimana tips supaya mudah mempelajarinya? Cara yang paling mudah membuat gradasi adalah dengan memanfaatkan tingkat kehitaman pensil grafit. Misalnya kita gunakan 3 jenis pensil, 2B, 4B, dan 8B. Pertama, isi seluruh bagian bidang yang akan diarsir dengan pensil 2B. Kemudian, lapisi 2/3 bagian dengan pensil 4B. Lalu, lapisi 1/3 bagian yang paling gelap dengan pensil 8B. Terus, sedikit merapikannya. Cara kedua adalah dengan melapisi secara berulang-ulang pada gradasi yang gelap menggunakan satu jenis pensil saja, misalnya menggunakan 2B. Pertama, isi seluruh bagian dengan satu lapisan arsiran. Kemudian, isi 2/3 bagian dengan lapisan kedua agar lebih hitam. Selanjutnya, ulangi kembali dengan memberi lapisan ketiga untuk bagian gradasi yang paling gelap. Kemudian, rapikan supaya lebih halus. Cara yang ketiga adalah cara yang paling sulit karena membutuhkan latihan. Caranya dengan mengontrol tekanan pensil dan hanya menggunakan satu jenis pensil saja. Pada bagian yang paling gelap, tekanan pensil paling kuat, kemudian perlahan berkurang sampai bagian yang paling terang.
Selanjutnya, seperti apa kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula? Oke, misalnya kita ingin mengarsir sebuah bola. Umumnya yang dilakukan pemula adalah menentukan arah sumber cahaya terlebih dahulu. Kemudian membuat batasan garis bayangan di sebagian bola dan membuat garis batas hamparan bayangan seperti ini. Lalu mengarsir bayangan pada bola. Berikut hamparan bayangannya juga. Selanjutnya memberikan gradasi. Dan selesai. Coba perhatikan, ada yang janggal? Kalau kita perhatikan pada foto bola sungguhan, ada bagian pantulan cahaya di bagian ini. Inilah yang umumnya tidak diperhatikan pemula saat mengarsir. Terus, bagaimana cara memperbaikinya? Apakah menggunakan penghapus? Tidak perlu. Caranya, lapisi kembali bagian inti bayangan dengan arsiran supaya lebih hitam. Dengan begitu, otomatis bagian-bagian pantulan cahaya akan semakin terlihat. Nice! Sekarang coba kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari kali ini. Di sini aku tidak menggunakan alat-alat penghalus arsiran seperti tisu, cotton bud, dan blending stump. Aku akan membuat gambar dengan arsiran murni. Selain pensil 2B, alat yang kugunakan adalah penghapus karet biasa seperti ini. Aku menggunakan foto referensi buah yang ini. Langkah awal adalah membuat sketsa gambar buah dahulu. Usahakan bentuknya proporsional dengan referensinya. Selanjutnya, membuat garis batas bayangan pada bagian buah, juga garis batas hamparan bayangan seperti ini. Kemudian bagian bayangan ku arsir secara penuh dengan arsiran searah seperti ini. Langkah berikutnya melapisi kembali bagian-bagian inti bayangan dengan arsiran kontur. Dengan begitu, bagian pantulan cahaya akan otomatis terlihat. Selanjutnya membuat gradasi pada bagian arah sumber cahaya seperti ini. Lalu memberikan tekstur kulit buah dengan menggunakan arsiran acak scambling, serta membuat detil gambar. Jadi, sebuah gambar itu terdiri dari kombinasi berbagai macam jenis arsiran. Dan, untuk mulai belajar menggambar, tidak perlu menunggu memiliki peralatan yang lengkap dahulu. Kalau kamu ingin tahu tips cara mengatasi keterbatasan peralatan yang dimiliki, kamu bisa klik video pada info kanan atas ini. Jadi, kalau kita memahami teknik arsir dasar dengan baik, maka kita bisa menggambar dengan mudah. Kalau kamu masih semangat dan ingin terus belajar menggambar, berikut ini ada video teknik arsir lanjut yang bisa kamu pelajari. Beri like video ini supaya YouTube bisa menyodorkan video-video terbaik channel ini di berandamu.